Oke, halo selamat malam semuanya. Makasih udah datang. Seperti biasa, malam ini kita edukasi dan topiknya tentang market global. Soalnya beberapa hari terakhir nih kayaknya suasana market global kan nggak enak ya. Jadi kupikir enak buat kita omongin gitu. Seperti biasa, agenda hari ini materi sama Q&A ya, question and answer. Terus kalau ada yang punya pertanyaan, langsung tulis aja di chat. Nanti saya balik jawabin pertanyaannya. Oke? Terus sudah langsung aja kita mulai sih biar simple. Oke, kenapa bahas market global? Alasan pertama itu karena tidak ada negara yang hidup sendiri. Jadi kayak kita nih kan walaupun dibilang loh jinawi dan segala macam, kita butuh partner dagang dari zaman dulu kan juga begitu. Nah, kalau partner dagang kita itu bermasalah, negara lain yang partner dagang kita bermasalah, kita juga kena imbasnya kayak orang hidup standar aja gitu harian kan. Kalau misalnya teman ada yang sakit juga biasanya kita ketularan. Ya kira-kira begitulah. Market global yang harus diperhatikan tuh bukan seluruh dunia ya. Jadi nggak harus kebayang ada berapa negara gitu kan di dunia ini. Kita nggak harus merhatiin semuanya. Tapi yang perlu diperhatikan itu partner dagang utama kita dan biasanya itu ya USA sama Cina gitu. Jadi USA marketnya biasanya Dow Jones ya, nanti kita bahas contohnya di sini, sama RRC apa Hong Kong market biasanya. Kita memang partner dagangnya paling banyak tuh dua itu sih, apa sama US dan Cina. Kenapa? Kalau mereka bermasalah, kita ikut bermasalah. Yang ngeselin kalau mereka berantem, kita nggak ikut-ikutan, tapi kita ikut pusing gitu kan. Nah, itu sekilas tentang market global. Terus pengaruh market global akan terlihat ketika melakukan analisa top to down. Analisa top to down ini sering dipakai di biasanya fundamental gitu ya. Jadi kalau yang mau jadi analis itu yang kita coba cek emailnya deh, itu sering dikirimin analisa dari RHB. Itu biasanya kalau stock pick dia pakai analisa top to down. Nanti saya ajarin previewnya gimana sih untuk melihat kaitannya dengan market global. Alasan pribadi saya juga kenapa ngangkat topik ini, terus terang waktu saya awal dulu belajar tentang saham itu nggak ngerti korelasinya kenapa saya trading di ISG kok saya ribut sama market global gitu ya. Terus kalau kayak tiap hari itu sering dikasih updatean gitu kan sama sekuritas, banyak kan angka-angka berapa persen semalam penutupan begini begitu. Itu saya nggak connect aja gitu loh, Musta. Oke, terus kenapa gitu loh. Jadi setelah lama berkecimpung gitu ya, saya bisa sedikit melihat penting dan tidak pentingnya dalam tanda kutip melihat market global, karena market global tuh ngeri-ngeri sedap gitu, nggak diperhatiin banget ya. Penting kita harus tahu apa yang terjadi, tapi sebenarnya itu nggak ngaruh-ngaruh banget gitu loh, dalam artian misalnya market global jelek juga kita tetap bisa profit walaupun nanti baliknya adalah ke ekspektasinya. Kalau sekarang akhirnya saya kayak ngambil jalan tengahnya gitu loh. Jadi kalau market global jelek kayak sekarang ini tuh jangan berharap tradingnya bisa cuan bombastis gitu loh. Jadi itu buat timbang-timbang aja gitu loh. Terutama pada saat take profit sih kalau saya. Terus sama biasanya saya malah kalau males misalnya udah jelas misalnya suasana nggak enak, market global jelek, ya udahlah, ISG-nya ikut jelek lagi gitu misalnya, udahlah saya biasanya malah males trading sekalian gitu. Karena kebetulan saya pendekatannya emang lebih ke jangka menengah sama jangka panjang kan. Jadi kalau market global atau ISG-nya memble ya saya lebih baik tidur gitu. Tipikalnya saya kayak gitu, nggak day trading. Nah, ini prakteknya gimana sih untuk melihat market global gitu kan, buat pengetahuan aja. Karena saya tahu banyak yang belum ngerti. Saya aja ngertinya nih kayak baru 2 tahun terakhir inilah gitu. Nah, ini investing.com ini bisa di-download di Google Play itu ya. Ketika aja investing.com nanti nongol kayak gini. Ini udah cukup pakai ini aja untuk melihat semua market global. Aku mau teman-teman fokusin ke yang kotak warna biru. Itu sambil aku kasih tahu isinya apa gitu ya, biar buat pengetahuan aja. Itu ada SP500, SP500 ini jadi SP500 itu kayak IISG lah kalau di kita. Kayak LQ45. Jadi SP500 ini adalah 500 perusahaan yang dengan kapitalisasi paling besar di New York Stock Exchange. New York Stock Exchange ini adalah bursa terbesar di Amerika. Yang biasanya kita refer bursa Amerika itu masuknya New York Stock Exchange. Walaupun sebenarnya exchange atau bursa saham di Amerika itu nggak cuma New York doang. Kalau nggak salah ada Chicago Stock Exchange juga, tapi
kayak namanya tuh kalah lah sama New York gitu. Jadi kita fokus ke New York aja gitu. Nah, terus kalau Dow Jones ini adalah indeks yang jadi 30 perusahaan paling besar di Amerika itu dimasukin ke Dow Jones Index. Dow Jones sendiri itu kalau yang minggu kemarin datang kita belajar teori Dow, nah itu Dow-nya tuh Dow ini gitu. Jadi Dow itu nama orang, Jones itu juga nama orang namanya Jones. Jadi mereka berdua kayak bapak bursa sahamnya Amerika semacam itu. Kenapa dikasih nama Dow Jones gitu. Nah, ini yang sering kita dengar kan Nasdaq 100 Nasdaq gitu. Kalau Nasdaq itu bursa yang khusus untuk saham teknologi gitu. Jadi kalau Nasdaq 100 ini adalah 100 besar yang ada di Nasdaq gitu. Jadi sebenarnya definisi-definisi kayak gini bisa di googling sih. Cuma biasanya teman-teman tuh kalau nggak ngerti banget tuh googling aja bingung gitu. Jadi ini kayak aku kasih preview supaya ngerti sebenarnya maksudnya apa. Nah, ini small cap 2000 ini dari New York Stock Exchange juga. Small cap itu small capitalization maksudnya. Jadi yang kapitalisasinya kecil ada 2000 saham. Ini ya kalau di kita kayak saham gorengan lah. Itu kalau di US tuh dibikinin kayak indeks sendiri gitu loh mereka. Nah, ini gampangnya sih kan kalau kita lihat Amerika hijau gitu ya, biasanya kita vibe-nya enak. Kalau Amerika ikut merah biasanya kita ngenes gitu. Tapi ini biasanya sih. Jadi sebenarnya ini permasalahannya karena jam bursa gitu ya. Pada saat kan kita selisih 12 jam nih sama New York. Jadi pada saat kita buka mereka tuh masih tutup, pada saat mereka buka kita udah tutup gitu. Jadi biasanya kayak malam ini nih jam berapa ini? Jam 8-an gitu ya. Itu New York Stock Exchange tuh baru buka gitu. Nanti sampai jam 4 pagian gitu. Terus nanti jam 8-nya, jam 9-nya kan kita buka. Jadi biasanya memang vibe-nya tuh ke bawah gitu loh. Bau-baunya mereka semalam gimana, terutama kalau ada pergerakan yang misalnya kayak perang Ukraina kemarin gitu. Jadi kalau ada pergerakan yang global biasanya kita tetap keseret. Begitu. Nah, terus yang kanan ini bursa Asia gitu ya. Shanghai, China A50 sudah saya belum googling juga tuh Shanghai China A50 gimana. Terus Taiwan, Hang Seng ini di Hong Kong. Nah, ini punya kita nih, IDX Composite. Kita masuknya ini tinggal di scrolling aja di bawah, di investing itu udah kelihatan kok gitu. Jadi urutannya itu Amerika tutup, Hong Kong buka duluan 2 jam, terus kita buka gitu. Jadi kenapa kita selalu kalau ngelihat orang tuh hebohnya masih, Amerika semalam begini, Hong Kong begini. Karena Hong Kong tuh buka duluan gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya katakanlah kayak tsunami gitu ya, tsunami ada berita buruk misalnya, jadi perang Ukraina gitu, terus nanti Amerika ngedrop duluan, habis gitu pas buka Hong Kongnya ikut ngedrop gitu, biasanya nanti kita deg-degan tuh kan, begitu ngelihat pagi-pagi, wah nih dua raksasa ini rekan dagang kita ini udah gimana reaksinya, biasanya kita ikutan biasanya, tapi itu balik lagi tidak menjamin karena IHSG kan dipengaruhi hanya oleh beberapa saham besar gitu ya. Jadi kadang itu kita sering kayak anomali sendiri dan sebenarnya ya nggak masalah gitu loh. Cuma kalau secara jangka panjang, jangka menengah biasanya itu suasana market ini sangat diperhatikan sama investor gitu aja. Nah, ini tadi kita masuk ke analisa top to down tadi kan, yang biasa dipakai. Pengaruhnya ke kenapa kita ngeributin yang namanya market global gitu kan. Jadi analisa top to down itu bahasa keren dari ujung atas ke bawah gitu. Jadi dari analisa makroekonomi itu maksudnya ngelihat ini nih, makroekonomi itu kita ngomongin inflasi, PDB, SBI, harga komoditas, nilai tukar, dan the Fed. The Fed-nya ini adalah market global. Jadi dalam konteks yang analisa pasar Indonesia gitu ya, market global tuh hanya satu dari sekian banyak hal yang kita lihat di makroekonomi. Buat ngasih perspektif gitu ya, makroekonomi ini intinya sih suasana ekonomi secara keseluruhan gitu. Kenapa? Nanti kita bahas tuh detail, yang kita bahas detail habis ini inflasi, PDB, sama suku bunga. SBI itu tingkat suku bunga Indonesia kalau nggak salah. Nah itu nanti kita bahas detail habis ini, oke? Nah itu tadi untuk mengetahui atmosfer ekonomi Indonesia lah gitu. Nah terus dari atmosfer yang kayak begitu, industri kita ini kan, seluruh ekonomi Indonesia ini dibagi dalam beberapa industri gitu. Terutama kita ngomong konteksnya bursa saham ya. Jadi sekian banyak, kita punya berapa, 700 perusahaan publik, yaitu dibagi dalam beberapa sektor industri gitu kan.
biar nggak carut-marut. Jadi setelah kita punya kayak awan besarnya, awan kintonnya gitu kan, wah ini ekonomi ini gimana sih, orang nilai tukar gimana dan segala macam. Nanti terus kita lihat analisa industrinya, gitu. Industri apa yang lagi oke, gitu kan. Nanti kalau bisa, kalau sudah ketemu, jadi gini, industri itu nanti ada 9, nanti kita bahas di belakangnya. Industri itu ada 9, itu nanti dia tuh gantian gitu. Jadi ada yang namanya cycle industri. Jadi intinya tuh naiknya tuh gantian gitu. Jadi sangat jarang kecuali mungkin lagi ekonomi booming ya, pun saya belum pernah lihat gitu ya. Tapi kebanyakan sektoral itu nanti gantian. Jadi kayak nanti kita lihat di belakang, sekarang sektoral yang lagi bagus itu mining sama apa tadi? Miscellaneous apa ya kalau di Indonesia ini? Berbagai ragam industri, miscellaneous tuh dan lain-lain sebenarnya apa translate-nya. Nah itu nanti kita lihat kenapa saya bilang itu bagus ya. Nah terus jadi nanti setelah kita tahu, oh misalnya sektor mining bagus, baru nanti kita cari sahamnya gitu kan, analisa mikronya. Nah kita ini yang biasanya, Mbak besok beli saham apa ya, atau saham ini bagus atau enggak ya, itu kita langsung loncat ke mikro, ke analisa mikro. Terutama karena kita kayak di market tuh sering dikeluarin kan trading secara harian ya gitu, tiktokan lah gitu kan. Itu kita nggak terlalu musing tuh yang namanya makroekonomi. Dan terus terang menurut saya sih yang musingin makroekonomi ini lebih ke apa ya, misalnya duit kamu tuh udah emberan, nah itu boleh atau misalnya punya bisnis di dunia nyata yang beneran, misalnya Anda punya perusahaan besar gitu ya, yang cukup lumayan lah gitu perusahaannya, itu baru memusingkan ekonomi makro. Kalau kita sendiri yang cuma kayak ngambil ya elah gitu kan, cuma mau trading doang, nggak terlalu kayak mau nyimpen di atas 1 tahun gitu, di atas 5 tahun, itu sebenarnya analisa mikro nggak terlalu perlu untuk dipusingkan lah ibaratnya gitu. Tapi sebagai ya masa kita trading saham nggak ngerti makroekonomi sama sekali gitu kan. Buat knowledge itu penting sih kalau menurut saya. Tapi nah ini yang hari ini untuk analisa mikro, laporan keuangan perusahaan itu nggak dibahas ya, karena akan ada banyak sekali yang harus dibahas, nanti blenger doang ngerti nggak gitu. Jadi kalau untuk kelas analisa mikro milik laporan keuangan, mungkin nanti ke depan bakal kita bahas, misalnya kita bahas cara lihat laporan keuangan ya kayak gitu-gitu. Soalnya kalau lihat sendiri tuh pasti nggak dilihat taruhan aja, karena saya juga lihatnya setengah mati gitu. Maksudnya udah belajar sekian tahun baru belajar laporan keuangan, itu sampai kuliah S2 sih terus terang saya ngertinya laporan keuangan. But anyway gitu ya. Jadi materi hari ini kita analisa makro sama analisa sektoral. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke analisa makro. Seperti tadi yang aku janjikan, pertama yang kita bahas itu PDB. Nah, PDB ini produk domestik bruto. Ini jumlah agregat barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi suatu negara. Ini ada yang ngerasa nggak sih kalau agregat itu kayak keren gitu? Itu terus terang dulu saya blenger gitu ya, sebenarnya agregat itu apa sih, kok ngeri banget bahasanya gitu. Ternyata agregat itu cuma jumlah gitu, jumlah keseluruhan secara menyeluruh, itu namanya agregat ternyata gitu. Itu saya nggak bisa lupa ketemu kata agregat itu gara-gara kuliah di UI ngambil S2. Nah, jadi gitu ya. Jadi total keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara itu bisa biasanya dihitung tahunan. Dan total PDB dibagi jumlah rakyat di sebuah negara itu menghasilkan pendapatan per kapita. Dan pendapatan per kapita ini adalah lambang kesejahteraan sebuah negara gitu. Jadi kalau dilihat dari rumusnya, pendapatan per kapita itu menggambarkan rata-rata setiap orang di negara tersebut itu uangnya berapa tiap bulan, gampangnya gitu. Jadi uangnya berapa tiap tahun. Jadi semakin tinggi pendapatan per kapita, itu biasanya PDB negara tersebut juga makin tinggi, berarti rakyatnya makin makmur. PDB kita terus terang itu cukup tinggi sebenarnya. Kita tuh kayaknya 10 besar dunia, mah ada 10 besar apa 5 besar dunia, saya lupa. Tapi karena rakyatnya banyak sekali, jadi pendapatan per kapitanya tuh banyak kalah sama orang lain gitu. Itu permasalahan yang sama kayak India kita. Jadi negara-negara yang alamnya kaya tapi penduduknya banyak, itu permasalahannya adalah karena rakyatnya banyak. Jadi jumlah pembaginya ini karena kan dibagi jumlah rakyat, karena kepalanya ada banyak, jadi
GDP-nya kecil gitu. Ibaratnya kalau rumah tangga itu kayak anaknya banyak, akhirnya dapat jatah nasinya dikit-dikit gitu. Kira-kira begitu. Ini sekilas tentang PDB ya. Terus yang kedua itu tentang inflasi. Inflasi itu peningkatan harga rata-rata barang dan jasa yang diproduksi oleh sistem ekonomi dalam periode tertentu. Gampangnya sih, ini adalah cara paling gampang melihat inflasi, yaitu melihat hamburger. Hamburger ini cuma kayak simbol aja sih. Bisa diganti pakai HP, bisa diganti pakai ayam Kentucky, bisa diganti pakai apa ya beras gitu atau harga BBM gitu. Itu yang kita paling inflasi ini kayak silent killer, jadi pembunuh nggak ada suaranya gitu kan. Coba kalau kita ingat-ingat gitu ya, ada nggak yang ingat berapa harga burger tahun 2012? Saya juga nggak ingat terus terang. Atau harga apapun, harga HP, harga BBM, harga atau liatin ayam fried chicken. Dulu waktu saya kecil ayam fried chicken tuh perasaan gede. Terus sekarang ayam fried chickennya makin kecil. Atau kalau yang tahu apa ice cream corn-nya McDonald yang putih itu dulu 500 perak, saya masih ingat cerita apa iklannya di TV gitu ya, 500 perak dapat ice cream gitu. Sekarang udah kayak 2.000 atau berapa dan es krimnya makin kecil gitu kan. Itu yang namanya inflasi gitu. Jadi ini burger tuh buat simbol aja, intinya untuk membeli sebuah barang yang sama, katakanlah hamburger, itu kita harus pasti mengeluarkan jumlah uang, nominal uang yang lebih besar di tahun 2022 daripada 2012. Gitu loh. Jadi paling gampang tuh pasti kita ngeluh, semua kok apa-apa mahal ya gitu. Itu memang jadi nominalnya tuh makin lama makin mahal, emang itu yang namanya inflasi. Semakin tidak terkendali sebuah inflasi, kayak sekarang ini di Amerika 8%, itu mengurangi daya beli masyarakat. Intinya karena gaji kita kan naiknya pelan-pelan ya permisi, tapi kalau harga naiknya nggak permisi gitu. Akhirnya dengan jumlah gaji yang sama, tapi daya beli kita tuh sebagai masyarakat berkurang karena tingginya tingkat inflasi. Dan ini sangat sangat berbahaya untuk negara karena itu tadi daya beli masyarakat berkurang sehingga orang tuh jadi malas beli lah intinya gitu. Akhirnya kan karena nggak ada yang beli orang malas dagang karena ekonomi nggak muter. Kira-kira begitu. Kenapa? Inflasi menjadi salah satu indikator buat negara gitu. Nah, yang ketiga itu suku bunga. Suku bunga ini timbal balik investasi bagi pemodal atau ukuran biaya modal yang harus dikeluarkan oleh peminjam dalam periode tertentu. Gampangnya berapa kita harus kasih orang cuan kalau kita pinjam modal gitu kan, atau kalau kita yang ngasih modal kita dapat timbal balik berapa, timbal balik investasi. Kaitannya suku bunga sama pergerakan ekonomi itu jadi suku bunga itu kayak gampangnya tuh kalau kita jalan kayak gravitasi. Tahu kan kita menapak di atas bumi itu karena karena ada gravitasi ditarik bumi sehingga kita kakinya nggak kayak setan gitu kan, kakinya ketarik ke bumi gitu. Nah, suku bunga tuh seperti itu. Jadi makin tinggi suku bunganya itu kayak gravitasi yang makin tinggi sehingga orang tuh jalannya susah. Kalau di kita kan maksimal 10 ya kalau kok aku jadi bahas gravitasi. Tapi intinya kebayang lah ya. Jadi nariknya tuh makin besar kalau suku bunganya makin tinggi, orang ongkos ekonomi itu bakal makin mahal. Sehingga akhirnya orang kalau mau bisnis tuh mikir-mikir dulu deh gitu loh. Karena banknya tuh ongkos ekonominya itu tadi itu tuh mahal gitu. Kita di sini ngomongnya suku bunga bank ya, karena memang suku bunga bank tuh bank masih menjadi salah satu pemodal terbesar di ekonomi dunia sih gitu. Kenapa suku bunga ini digunakan untuk mengatur ekonomi sebuah negara. Kalau negara mau ekonominya cepat maju, orang mau bisnis itu dimurahin. Kayak sekarang zaman Jokowi kan suku bunga murah ya dengan berbagai alasan gitu. Kalau dibandingin sama zaman Soeharto itu suku bunga tinggi banget. Tapi pada saat itu juga daya beli kita lebih bagus gitu. Itu ada banyak faktor sih, tapi basically yang digunakan untuk mengadjust ekonomi negara gitu ya, ngatur ekonomi negara itu memang suku bunga. Nah, ini bicara tentang ekonomi global, ini ada yang namanya Fed, Federal Reserve System. Itu intinya sih Bank Indonesianya Amerika. Jadi bank sentralnya Amerika gitu, the Fed ini. The Fed ini karena US-nya berkuasa gitu ya, negara adidaya dan pengaruhnya kemana-mana gitu, uangnya ada di mana-mana. Jadi kebijakan Fed ini sangat dinantikan oleh banyak orang, termasuk di Indonesia. Kalau Fed ada apa, pejabat Fed mau ngomong, itu kita kenal enggak sama bulenya tapi ikut menyimak gitu. Karena
kebijakan Fed akan mempengaruhi bagaimana kita ekonomi kita bakal kena dampaknya sama kebijakan mereka gitu. Kenapa kita selalu care banget apa yang dikatakan oleh The Fed ini. Nah, ini rekapan gitu ya, kaitan antara PDB, inflasi, tingkat suku bunga, dan kurs rupiah. Kalau PDB naik, meningkatnya PDB merupakan sinyal yang baik untuk investasi dan sebaliknya jika PDB turun. Ini kaitannya gini ya, jadi kalau PDB-nya naik, itu tadi kan berarti tingkat per kapitanya naik ya, pendapatan per kapitanya. Intinya kalau PDB-nya naik, itu negara duitnya banyak, rakyatnya makmur, makan, jadi mereka bisa beli gitu, logika gampangnya gitu loh. Mereka bakal belanja kalau punya uang. Kalau PDB-nya turun, pasti rakyatnya banyak yang nggak punya duit. Akhirnya orang polisinya adalah ngirit, gitu kan? Nggak usah beli yang enggak gitu. Akhirnya semua orang wait and see, uangnya dikekepin, akhirnya ekonomi nggak muter karena orang nggak mau spending, nggak mau belanja. Ini ada untuk inflasi, naik atau turun, peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Tingkat suku bunga itu tadi udah diterangin ya. Kalau tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham karena orang biasanya ongkos ekonomi mahal, akhirnya harga sahamnya juga seret gitu. Jadi ini memang kayak 4 indikator ini tuh kayak orang nyupir, ada ya nyupir, ada pedal, ada gas, saya pedal sama gasnya ada 4 lah ibaratnya gitu. Jadi memang disesuaikan satu sama lain. Yang terakhir ini kurs rupiah, kalau dia naik, menguatnya kurs rupiah merupakan terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Terutama kalau bisnisnya banyak berkaitan dengan dolar gitu kan, misalnya kayak tambang itu kan sangat mempengaruhi ya. Kalau rupiahnya murah, itu senjata makan tuan sih gitu loh. Jadi enggak, kalau rupiahnya kayak sekarang nih 14.000 lah katakan gitu kan, itu penghasilan mereka pasti lebih naik daripada secara nominal ya gitu, daripada misalnya 8.500 bisa dulu pernah kan dolar 8.500 zaman SBY. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini sekarang analisa sektor. Balik tadi kan top to down. Tadi udah kita bahas ekonomi makro, sekarang analisa sektoral. Sektoral itu di ISG ada 9. Ini di list saja. Pertanyaannya dari sekian banyak ini terus diapain Mbak gitu kan. Itu yang paling terus terang juga yang dipikirin orang tuh gitu. Oke, kita udah bahas panjang-panjang ini, terus kalau udah ngerti sektoral terus diapain nih, kayak udah begini. Pertanyaannya kan gini ya, cara menemukan sektor yang lagi bagus tuh gimana? Dan ini bakal membantu kita untuk screening saham, ngelihat kita mau beli kemana ibaratnya gitu. Dan ya paling enak tuh lihat grafik gitu. Ini aku ambil dari ini Trading Smart kita yang di aplikasi yang di laptop gitu. Nah, ini mau aku praktekkan gitu kan, bagaimana melihatnya. Jadi ini pertama, kalau kita mau nyari sektor, ini tinggal di-nolin aja begini. Nah, sektornya nih ada kan, ketahuan kan, basic ID, consumer, finance, terus apalagi nih kalau ke bawah. Tuh ada manufacture, mining, property gitu kan, trade. Misalnya kita masukin trade. Nah, udah deh nih. Udah kan trade. Nah, ini moving average-nya aku hilangin sih. Ini kalau mau dipasang moving average gini. Saya maksud tuh biar tidak terlalu ribet gitu ya. Nah, terus ini aku kasih contoh misalnya konsumernya dihilangin. Jadi gini, di Trade Smart ini kita bisa membandingkan antar sektor atau antar saham. Sebenarnya kita bisa membandingkan apa saja gitu ya. Nah, tadi apa yang aku hilangin ya? Consumer, oke. Jadi kita bisa pakai ini nih, compare itu membandingkan ya. Ini kan, lihat nih. Tadi kan ada banyak ya, ada 9 kan. Agriculture, mining, basic industry, bla bla bla. Nah, ini bisa kita masukin ke sini gitu ya, grafiknya, untuk kita lihat mana yang lagi paling bagus. Masukinnya begini, ini compare ditulis, terus misalnya kita mau masukin tadi, consumer gitu kan. Ini tinggal diklik aja. Diklik, nah itu dia nongol deh ini kan, ini consumer. Ini kok grafiknya beda Mbak? Iya, jadi ini yang atas nih, ini trade kan, tadi kita masukin begitu tuh caranya.
dia dalam bentuk bar. Kalau bar ini enaknya kalau udah nganalisa satu milih saham baru pakai bar. Kalau cuma mau membandingkan itu enaknya pakai line gitu ya. Jadi ini kita jadiin line. Nah, cara yang masukin consumer tadi itu dilakukan untuk 8 yang lain. Ini kan tadi ada 9. Masukkan ke 8 yang lain. Ini udah aku masukin sih buat menghemat waktu. Nah, ini kalau ditampilin semua deng 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 gitu. Nah, ini kita bisa lihat pergerakan semua sektor. Menarik kan untuk melihat mana yang lagi bagus atau enggak. Ini warna apa ini? Basic industri ya, lagi turun. Nih, coba perhatiin nanti hilang. Bukan basic industri yang ini, berarti ini. Oh, aku ini mana sih? Nah, ini kelihatan lah pokoknya yang lagi bagus kan. Apa ini yang ungu? Miscellaneous nih. IND-nya tuh Indonesia ya, miscellaneous Indonesia. Nah, itu sama mining. Tadi aku udah lihat. Jadi yang lain kita close aja. Jadi kalau mau ditanya, kita gimana nih biar tahu yang lagi bagus yang mana gitu kan? Ya pakai ini aja, pakai grafik, enak kan gitu, nggak perlu pusing-pusing. Nah, kalau misalnya nih ya, kita mau lihat finance bagus apa enggak. Kita lihatnya di sini. Jadi ininya bisa diganti. Nah, ini finance. Nanti kita ganti. Udah kayak ngelihat saham aja gitu loh. Ini moving average-nya bisa dikeluarin. Oh, ternyata lagi downtrend. Lihat kan moving average-nya dia di bawah ini berapa? 60, MA 60 daily-nya. Nah, tadi itu yang bagus itu misalnya kita lihat mining. Kenapa saya bilang mining bagus? Oh, jangan pakai ini aja. Jadi perbandingan tadi itu untuk nyari yang bagus apa, nanti diingetin. Kalau mau lihat detailnya, enak diketik dari atas ini gitu. Jadi emang ini udah lengkap banget ya sebenarnya. Trading view yang di laptop ini gitu loh. Itu dioprek aja, makin sering oprek, itu makin kita canggih bisa nemuin yang aneh-aneh gitu. Dan kadang akhirnya, oh saya senang pakai yang ini gitu. Terus terang kalau ngeliatin kayak gini tapi di laptop, di HP, itu tuh blenger ya menurut saya. Saya kalau nyari serius lagi benar-benar mau ngorekin serius tuh saya lebih senang pakai laptop karena lebih besar dan kalau misalnya saya mau googling tuh gampang kan loncat-loncatnya. Nah, ini kita lihat mining ya. Miningnya cakep kan? Udah mulai di atas MA Piroiki. MA 60 gitu. Nah, akhirnya terus oke. Misalnya kita udah tentuin jangan mining deh, boring. Misalnya ini basic industry. Miscellaneous tadi kan juga bagus ya. MISC. Miscellaneous bagus juga? Iya, itu bagus juga. Dia udah mulai di atas MA 60. Bandingkan misalnya dengan yang lain properti. Tuh, properti masih jelek ya. Dia malah membuat lower low lagi gitu. Ini kok jadi persen regular aja. Nah, ini dia malah membuat lower low lagi. Ini kan supportnya di sini nih. Dia udah ada di support baru nih. Udah di bawah MA 60, udah konstruksinya tuh udah konstruksi downtrend kalau begini ya. MA 60 di bawahnya MA 20, di atasnya di bawahnya lagi MA 10 udah urut gitu moving average-nya itu udah pertanda buruk gitu. Nah, jadi udah ketemu tadi ya, apa yang misalnya yang bagus kan ini miscellaneous. Ngomongnya salah itu, tapi anggap saja benar. Nah, itulah industri rupa-rupa di Indonesia, industri rupa-rupa. Nah, ini oke, misalnya let's say ini bagus. Terus oke, Mbak, ini bagus terus nyarinya gimana? Tahu itu isinya apa aja. Ya udah, itulah gunanya googling gitu loh. Jadi ini tadi kenapa aku kasih contoh miscellaneous. Kalau mining kan kita gampang ya. Tadi saya iseng aja gitu ngasih contoh. Nih bisa pakai Google, bisa pakai Bing lah ya. Ini settingannya di Bing. Saham yang masuk industri miscellaneous gitu. Nah, ini ternyata di ininya kan semen, keramik, porselen, kaca, logam, dan sejenisnya. Pun kita masih nggak tahu itu apa ya. Ya nggak tahu teman-teman ya. Saya sih tidak hafal di atas kepala terus terang saham-saham di bidang ini tuh apa aja. Terus ini di bawah ada kan daftar saham sektor miscellaneous. Ya udah tinggal dibuka aja. Itulah enaknya Google. Sebenarnya sekarang tuh enak banget loh kalau kita rajin gitu ya.
Nah, ini deh tinggal dilihat. Ini yang tadi kan industri rupa, aneka industri ya, kan industri rupa-rupa. Aneka industri. Aneka industri udah kelihatan kan? Ini ada SII, ada auto. Paling kita tahu IC sama auto lah ya. Yang lain kan, wassalamualaikum, ini selamat sempurna, oke lah. Dia tuh apa ya jualnya? Saya aja lupa. Nah, itu intinya semua bisa dicari tuh. Kabel, yang jual kabel. Kemarin KBLI kan sempat ngetop tuh, nggak tahu sekarang gimana. Nah, ini footwear. Terus ini diapain, Mbak? Ya dicek satu-satu gitu loh. Jadi kalau mau apa? Kalau mau stock pick pakai cara tadi top to down, itu kayak begini gitu loh. Jadi tapi ini aku disclaimer dulu ya, bahwa sebenarnya sih orang kebanyakan kalau kita lihat apa kita lihat di mana di laporan laporan dari sekuritas itu sebenarnya pada saat sektoral nanti dia tuh bahasnya nggak sektoral begini, ngelihatnya tuh nggak pakai grafik. Niatnya nanti misalnya dibahas satu-satu yang properti, misalnya sensitif terhadap suku bunga, terus misalnya terhadap harga semen, terhadap nilai dolar gitu. Jadi kalau di sekuritas kebanyakan tuh milih sektoralnya itu berdasarkan bukan indikator ya, indikator sih, indikator fundamental gitu. Jadi biasanya mereka bahas detail tentang apa yang sensitif di sektoral tersebut. Dan biasanya itu kalau analis yang bagus, dia tidak, gini loh, setiap sektor itu harus dibahas secara mendalam dan berbeda gitu. Jadi misalnya yang sensitif di sektor properti itu mungkin tidak sensitif di sektor consumer good, bisa begitu. Jadi analis yang baik itu biasanya hanya menguasai beberapa sektor. Kalau yang analis resmi, ini yang saya ajarin di sini itu lebih kayak ke praktikal karena kita kan nggak mau nggak ada gitu yang ngutek data keuangan tiap hari. Saya aja yang di sekuritas males nguteknya gitu kan karena kebetulan equity sales. Saya emang males makanya nggak jadi analis gitu kan walaupun S2-nya di saham. Jadi emang begitu gitu. Saya males. Jadi ini kayak apa ya, kayak tips dari saya pribadi kayak buat shortcut buat ngelihat industri yang lagi bagus karena pasti nasabah itu nanya gitu, Mbak, sektor yang lagi bagus sekarang apa? Menurut saya paling gampang itu ngelihat pakai grafiknya karena kalau berdasarkan teori Dow kemarin kan yang ada di grafik itu sudah mengcover semua informasi dari berita dan laporan keuangan dan segala macam gitu. Jadi secara technical analysis kita bisa pakai ini untuk nge-short, untuk nyari sektor mana yang lagi bagus. Nanti setelah ketemu sektornya, lalu kita ini deh cari aja gitu kan, dikepoin. Mungkin ini kelihatannya banyak ya, ini ada berapa nih, 20, sekitar 38 kan. Mungkin ada yang mikir, wah itu 38 banyak banget loh, terus diapain gitu. Nah, jadi 38 ini diliatin. Nanti tuh nggak perlu ngeliat lama-lama, misalnya ini nih, Masa. Coba aku bahkan nggak tahu ada saham Masa kan. Enak ini tuh buat kayak cari-cari ini. Nah ini likuiditasnya jelek kelihatan kan pas. Jadi enak gitu loh ngelihatnya. Nah ini auto. Tadi saya udah cek sih, grafiknya bagus ini auto. Jadi ngelihatnya tuh nggak usah lama-lama ya. Mungkin karena saya udah terbiasa juga gitu loh. Tapi teman-teman kalau mau latihan analisa, paling gampang tuh begitu. Misalnya lihat sektor yang bagus, terus cari listnya apa. Ini kan list ininya. Terus sengaja dibukain satu-satu tiap hari. Gitu loh. Lihat grafiknya, informasi apa yang bisa teman-teman ambil dari grafik yang dilihat itu. Karena makin sering lihat grafik, itu kita makin cepat melihatnya gitu loh. Apa kalau jarang latihan, itu pasti susah dalam artian karena kita nggak terbiasa latihan gitu loh. Jadi ibaratnya masih bingung lah kalau lihat, itu memang harus latihan dan nggak ada shortcut gitu, memang harus dilatih. Nah, cuma materi latihannya dari mana kalau cuma random masukin saham gitu, biasanya kan kita nggak boring lah gitu kan, dan nggak kepikir lah biasanya. Jadi paling enak itu ya ada list kayak begini. Bisa juga pakai LQ45, itu saya udah pernah ngomong kan gitu. Jadi LQ45 kita cekin satu-satu untuk latihan ngeliat grafik gitu. Nah, ini udah mengkerucut lah ya gitu. Maksudnya bayangin dari 700 yang ada di bursa, kita cuma ngecek misalnya 38 untuk sektor miscellaneous ini. Tadi kan masih ada sektor mining. Gitu. Tapi kalau mining kan maksud saya udah heboh kan gitu. Jadi makanya contohnya saya kasih yang miscellaneous ini untuk ngasih
nuansa berbeda aja. Karena mining kan udah dibahas, udah sering banget dari kemarin-kemarin toh. Karena udah naik banyak Adaro dan Indi dan segala macam. Begitu. Jadi udah sih materinya segitu aja malam ini. Mari kita lihat ada yang chat nggak? Ada yang nanya nggak? Ada yang mau nanya mungkin teman-teman? Nggak ada. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita udahan. Hehehe. Kayaknya pada pendiam ya. Biasanya dulu yang sering nanya itu Pak Widodo, tapi Pak Widodonya mungkin lagi sibuk. Gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau nggak ada yang mau nanya. Emang kadang kalau bahas sektoral gini tuh kayak kuliah ya gitu. Jadi apa benci tapi rindu gitu nggak dibahas ya. Kalaupun udah apa teknikal terus tuh bosen gitu. Tapi kadang kalau dibahas juga orang tuh tanyanya keder gitu. Nanti buntut-buntutnya biasanya kalau ada yang nanya, oke Mbak, jadi kita beli saham apa gitu. tetap gitu kan, tetap gitu cara apa pertanyaannya nggak jauh-jauh gitu. Kita udah ke PDB ke apa segala macam kita buntutnya Mbak, jadi kita beli saham apa gitu. Ya kita kalian mencari cuan terus di bursa. Jadi ya udah, gimana, nggak ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, aku sudahi saja malam ini. Terima kasih buat teman-teman. Nanti ada Sabtu ada rekamannya, oke? Jadi bisa nonton ulang atau tadi mungkin kalau yang telat bisa nonton ulang. Ya, oke, thank you. Dadah.